Oh, haleluya. Sekali lagi shalom kepada kita semua, jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yakin dan percaya bahwa tidak akan ada kebetulan, walaupun ini merupakan rutin dalam kehidupan kita, ibadah setiap hari Minggu datang ke gereja dan sebagainya. Kadang-kadang ada terasa macam tidak nampak dari gereja, tapi percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan mempunyai maksud untuk hari ini, termasuk ibadah yang kita hadir hari ini. Dan jika kita lihat, maksudnya setiap hari dalam kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Jadi siapa yang berada di majelis Ramadan semalam itu bukan kebetulan. Karena Tuhan berencana untuk memakai kamu menjadi berkat. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya memulakan penyampaian firman Tuhan pada hari ini dengan satu ilustrasi. Melihat satu cerita. Ada satu keadaan situasi di suatu tempat. Ada seorang pribadi dalam keadaan sedih subul dalam keadaan susah hati lah, dan sedikit macam orang bilang macam kecewa dan lupa lah. Dia pada satu tempat, mungkin restoran, dan duduk dalam keadaan subul dan kesorangan. Jadi ini salah seorang ataupun mungkin pemunya itu restoran itu nampak terlibat ini orang lah yang duduk diam keadaan sedih, dan dia memberanikan diri dia untuk bertanya kepada pribadi ini kenapa dia begitu subur lah. Jadi dia mendekati orang itu di meja, duduk di depan meja dia dan orang begini. Saya ini sebenarnya bukan orang yang suka jaga kepikiran orang lain. Saya ini bukan jenis orang yang suka mau kacau, campur tangan dan sebagainya. Tapi saya terpanggil untuk mau bertanya dengan kamu karena kau seorang-seorang dan keadaan sedih. Saya mau tanya kenapa? Nah, kalau kau boleh kongsi lah. Jadi orang ini dia tengok sama ibu yang punya restoran itu, bilang, inilah ini. Saya ini orang percaya, seorang Kristen. Saya percaya pada Tuhan. Tapi saya heran, dia bilang, kenapa? Bila saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan seakan-akan tidak menjawab doa saya, malah memberi saya hal yang berlawanan daripada yang saya minta. Saya minta Tuhan untuk berikan saya kesabaran, dia bilang, tapi apa yang berlaku? Bertubi-tubi orang dan juga sekeliling saya, situasi yang saya hadapi yang menguji kesabaran saya, sehingga kadang-kadang saya terlepas saya punya kesabaran dan saya marah-marah. Testing. Saya marah, dia bilang, terlepas saya punya cool. Saya minta dengan Tuhan untuk minta saya damai sejahtera, suka ini yang ketenangan. Tetapi apa yang berlaku Tuhan bagi saya keadaan yang menyusahkan hati saya tertekan, saya stres. Saya minta Tuhan untuk beri saya kecukupan, malah berkat. Dibilang, tapi apa yang saya hadapi? Saya mengalami kerugian, kekurangan. Kenapa itu? Dibilang, saya sedih dengan kehidupan saya seorang percaya. Kadang-kadang ini mengganggu dan juga mencabar keinginan saya. Betulkah ada Tuhan? Jadi di punya restoran ini mendengar, kemudian dia jawab begini, saudara, dia bilang, saya ini bukan orang yang kuat iman, dia bilang. Saya ini juga bukan seorang yang seperti pastor, pendeta, ataupun orang yang rajin ke gereja. Tapi saya rasa ada sesuatu yang istimewa dari apa yang kau alami. Kau minta kesabaran, tapi kau lihat bahwa seperti kau tidak mendapat kesabaran, kau mendapat sebaliknya. Dia bilang, itu yang menguji kesabaran kamu. Tapi saya mau tanya, dia bilang, macam mana kau dapat kesabaran kalau kau tidak mengalami cabaran? Terus kau bilang kau minta sukacita ataupun ketenangan, damai sejahtera. Tapi saya heran, dia bilang, bagaimana kau dapat ketenangan itu jika kau tidak mengalami stres atau tekanan sekeliling kamu? Karena ketenangan itu hanya tenang jikalau ada taufan, ada gelombang kehidupannya. Itu tenang, bukan tenang kalau tidak ada masalah. Dan kau minta kecukupan atau berkat, tapi kau tidak akan merasakan berkat itu atau kecukupan itu kalau kau tidak mengalami kekurangan. Saya percaya, saya pikirlah, sebenarnya Tuhan sedang jawab doa kamu. Tuhan sedang jawab doa kamu.
Nah, saudara-saudaraku, ilustrasi mungkin tidak terlalu baik ataupun dapat menjelaskan message sepenuhnya, tapi satu hal yang kita belajar sebagai manusia, kita mengalami semuanya. Kita ini tidak ada kesabaran. Kita selalu mengalami situasi yang mengancam kesabaran kita. Bukan hanya karena kita, tapi sekeliling kita. Kan? Keadaan sekeliling kita yang tidak berpihak dengan kita. Itu adalah keadaan dunia yang jatuh. Kita mau mengalami ketenangan, tidak mau stres, tapi kita adalah manusia yang dalam daging yang masih mengalami segala kelemahan hidup sebagai manusia yang ada keinginan-keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Kita mungkin mengatakan bahwa kita ini orang yang serba serbi, tapi sebagai manusia kita sebenarnya mengalami banyak kekurangan dan keterbatasan. Amin. Apabila kita berdoa, Tuhan menampakkan, bila kita berdoa dan meminta kepada Tuhan kekuatan, kemenangan dalam segala masalah kita, Tuhan memberi kita nampak situasi sekeliling kita yang sebaliknya. Karena Tuhan mau kita bangkit dan mengalami yang sebaliknya. Amin. Dan saya percaya Tuhan juga secara kunang-katan ini mengizinkan. Bukan sebenarnya karena Tuhan tidak izinkan, tapi sebenarnya situasi yang sekeliling kita itu tidak memberikan kita tidak berpihak kepada kita karena kita masih hidup dalam dunia ini, dalam daging kita. Tapi Tuhan memperlihatkan keadaan dan keterbatasan kelemahan kita ini supaya kita tahu bahwa jikalau kita mengalami kekuatan pertolongan dan kemuliaan, kita tahu bahwa itu solid ataupun sepenuhnya dari Tuhan. Amin. Jadi ini message yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu hidup sebagai pemenang setiap hari. Saya rasa ilustrasi yang saya sampaikan tadi dan cukup penjelasan ini sudah cukup. Kita boleh tutup dengan doa. Amin. Tapi kita ada nota yang kita melihat, dan saya percaya ini adalah satu yang sangat istimewa sesuai dengan tema bulan ini, yaitu hidup dalam kemenangan atas pencobaan dan kelemahan. Amin. Kita hidup dalam kemenangan, pencobaan dan kelemahan. Jadi pada 3 minggu lepas kita sudah melihat topik bagaimana Tuhan menyertai kita. Amin. Menyertai kita termasuk dalam minggu lepas yang sebenarnya kelemahan kita. Apa yang saya cakap tadi sebagai situasi yang dialami oleh orang yang saya katakan dalam ilustrasi tadi adalah kelemahan kita sebenarnya. Tapi justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan jadi sempurna. Amin. Jadi pada hari ini kita akan lihat topik yang baru, yang hidup sebagai pemenang. Bukan hanya pada situasi-situasi tertentu, pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan kita, tapi setiap hari. Amin. Dan saya mau kita lihat ini bahwa kemenangan ini milik kita, bukan karena kita memenangkannya, tetapi kemenangan yang kita miliki, yang kita raihkan, yang Tuhan mau kita terima dan nikmati, oleh karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dan lakukan sempurna di kayu salib. Dalam Roma 8:37, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu, saya suka itu. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma tentang apa yang semua itu merujuk kepada segala sesuatu keterbatasan dan kelemahan. Amin. Segala sesuatu cabaran dan sebagainya. Dia katakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang sudah cukup, tapi firman Tuhan mengatakan, dengar baik-baik ini pernyataan identiti Anda dan saya yang kita perlu terima dengan iman, walaupun kita tidak rasa seperti. Kita katakan iya di sini, yaitu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh karena apa? Oleh Dia. Oleh karena apa? Karena Dia, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Perkataan telah mengasihi kita termasuklah korban yang dinyatakan melalui karya salib Yesus Kristus. Itu adalah pernyataan kasih yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Dan saya ingatkan kepada jemaat bahwa kita tidak akan pernah sadar tahu betapa Tuhan sangat sayang dengan kita sebelum kita tahu bahwa Bapa sudah sangat sayang dengan Yesus. Karena yang Dia sayang ini, Bapa surga yang my beloved son kepada Yesus ini, Dia serahkan untuk dapatkan Anda dan saya. Dia serahkan untuk menyelamatkan kita. Dia korbankan supaya kita mengalami kemenangan ataupun mengalami keselamatan.
Jikalau yang dia sayang itu dia sedang lepaskan, itu bermaksud dia lebih sayang. Saya katakan saya gunakan dengan hormat, dengan rendah hati di depan Tuhan. Itu seperti seakan-akan dia lebih sayang kamu daripada Yesus. Macam kau sudah lepaskan 10 ringgit kamu itu, yang kamu sayang 10 ringgit kamu ini, yang kamu simpan dalam dompet, yang simpan kamu setrika oleh kadang-kadang kalau dia kredit, tapi kamu lepaskan untuk dapatkan barang yang bertukar dengan 10 ringgit itu. Kita tahu Tuhan sayang dengan kita, kalau kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang dengan Yesus. Amin. Inilah rahasia yang kita berpilih menang, dan bukan hanya menang, tapi lebih daripada pemenang. Haleluya. Ramai orang percaya melihat kehidupan Kristen sebagai satu perjuangan yang tidak berkesudahan. Mereka berkata, saya sedang berusaha untuk menang. Saya sedang berusaha untuk menjadi orang Kristen yang berjaya atau sukses. Namun Alkitab memberikan satu gambaran yang berbeda. Tuhan tidak memanggil kita untuk berjuang mendapatkan kemenangan. Tuhan memanggil kita untuk hidup dari kemenangan yang telah Kristus perolehi. Amin. Jadi kita dipanggil untuk hidup dalam kemenangan, bukan untuk meraih kemenangan, tapi untuk hidup dalam kemenangan yang Yesus sudah sediakan buat Anda dan saya. Nah, nomor 2, kemenangan bermula di kayu salib. Ini penting. Jadi kalau kita bertahan tentang kemenangan, bukan hanya kemenangan atas dosa, kelemahan dan sebagainya, tapi sukses. Sukses maksudnya sukses dalam bidang tugas ataupun dalam karya kehidupan kita, kerja yang kita lakukan setiap hari. Kemenangan dalam usaha yang kita buat. Ini bersama dengan saya. Nah, itu bermula dengan salib. Maksudnya salib membayar semua kemenangan dan sukses yang kita perlukan, victory yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam Kolose pasal 2 ayat 14 sampai 15, firman Tuhan berbunyi seperti ini. Ia telah membatalkan surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita. Kemudian ayat 15 dia katakan, ia telah melucukan pemerintah dan penguasa. Semua telah. Dia katakan, dia telah membatalkan surat hutang. Kemudian dia telah melucukan pemerintah, penguasa itu merujuk kepada semua musuh kita. Roh jahat, roh iblis yang menuduh kita sudah dilucukan, kita kuasa sudah. Walaupun ada suara-suara kita dengar yang mau mengingatkan kita tentang identiti kita yang lama. Kamu ngerti kan? Iblis mau bekerja seperti Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja untuk mengingatkan kita siapa kita. Ada 2 hal ini yang buat Roh Kudus selalu ingatkan kita, yaitu kita dibenarkan oleh Allah. Kita adalah orang benar. Yang pertama, yang kedua, Tuhan sayang dengan kita. Sayang dengan kita. Dia ingatkan kita, justru walaupun apapun keadaan dan kelemahan kita, keterbatasan kita. Amin. Iblis mau mengingatkan kita tentang sebaliknya. Tapi firman Tuhan mengatakan dalam Kolose 2:14-15, itu surat hutang itu yang dia pandai-pandai membawa. Nah, ini kau tengok, kau sudah gagal ini. Hukum yang pertama pun kau sudah salah. Dia bilang, kau sudah tidak mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap kau punya willpower kau untuk mengasihi Tuhan. Kau gagal, kau tidak mampu. Saya beritahu, surat hutang kita berhutang dengan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, kita berhutang. Tapi itu telah dibayar oleh Yesus. Hutang kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu telah dibayar oleh Yesus yang mengasihi Bapa. Bagi pihak kita malah mengasihi Bapa sampai mati di kayu salib. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk memenuhi dan membayar lunas hutang-hutang kita sebelum hukum ini dibayar oleh Yesus. Jadi tidak ada hutang kita lagi. Kita tidak ada hutang, tidak dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Yesus mengasihi bagi pihak kita segenap hati. Nah, ini saya ingin pewahyuan ini jelas betul. Yang kedua, kuasa dia. Kita pikir yang dia mau seperti singa Yehuda itu. Dia mau seperti, karena singa itu adalah berbicara tentang Yesus. Dia berpura-pura seperti Tuhan yang bercakap dengan kita. Oh, kau berdosa, kau salah. Dia punya suara itu.
Kuasa itu telah diluncurkan. Dia adalah seumpama singa yang tidak ada gigi, sudah. Belum bersama dengan saya. Jadi kita bilang kayak iblis, suara maksudnya kuat ini dalam nama Yesus nyah. Di salib dosa dikalahkan, penghukuman disingkirkan, tidak ada penghukuman lagi. Setan dikalahkan, sesuatu kata setan iblis dikalahkan. Kemenangan kita sudah diperoleh. Kemenangan bukan bermula hari ini, bukan hari ini ya, atau kemarin, tapi kemenangan bermula di Golgota, di kayu salib. Tuhan Yesus telah raih itu bagi kita, luar biasa. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Kita berjuang dari kemenangan, bukan untuk kemenangan. Saya suka perkataan yang digunakan oleh Paulus, dia katakan berlomba. Kita bukan berlomba untuk mencapai garis akhir. Memang garis akhir itu merujuk kepada kehidupan kita. Amin. Tapi sebenarnya garis permulaan kita adalah garis permulaan, adalah garis akhir. Garis permulaan kita adalah garis akhir Yesus yang kita mulakan dengan kemenangan Yesus. Amin. Ramai orang melihat peperangan rohani seperti ini. Pergumulan baru kemenangan. Belum sama dengan saya. Selalu kita melihat orang Kristen melihat bahwa peperangan rohani itu bermula dengan kekalahan baru menang. Belum sama dengan saya. Macam kamu sekarang, mungkin sekarang isu sekarang ialah isu ketagihan. Jadi kamu lihat ketagihan itu kekalahan baru kemenangan. Tapi Alkitab mengajar kita sebenarnya bermula daripada kemenangan Kristus. Jadi apa yang kita perlu siarkan ketika kita mengalami kelemahan atau ketagihan tadi, kita katakan this is not me. Ini bukan saya. Saya bukan orang penagih. Malah saya mau berjuang untuk tidak jadi penagih. Beritahu bahwa walaupun keadaan tubuh saya seperti ini, this is not me. Saya adalah Yesus di dalam saya yang bukan penagih. Belum sama dengan saya. Kita boleh aplikasikan dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita apapun itu. Malah saya mengajak saudaraku, dalam masa kita lemah, masa kita paling terulang dari depan kita melakukan hal-hal yang tidak pantas, katakan ini dengan iman. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Kesadaran kita bahwa kita sebenarnya dalam kemenangan akan membuat kita keluar daripada kebiasaan yang tidak sepatutnya. Sama mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, bukankah tubuh kamu ini bait Allah? Karena mereka terlibat dengan perzinahan, fornication. Paulus tidak katakan bahwa kamu sudah jatuh dalam dosa, kamu sudah kalah. Tidak. Dia ingat mereka siapa mereka, yaitu bahwa mereka adalah orang yang pemenang dalam Kristus. Jadi perlakukanlah tubuhmu sesuai dengan statusmu. Jadi kalau mereka sedang tentang itu akan membawa Roh Kudus, kekuatan dari dalam, membawa mereka untuk hidup oleh Roh dan menghasilkan buah Roh. Dan saya percaya pertama-tama mereka akan meninggalkan perbuatan-perbuatan. Sama apa Yesus berani katakan, saya katakan berani. Karena Yesus saya percaya dia berbicara dengan iman, berbicara dengan kuasa, berbicara dengan kasih, berbicara dengan kenyataan identitas sebenarnya. Pada wanita ketika dia katakan pergilah, jangan berbuat dosa lagi dan jangan berbuat dosa lagi. Kenapa yakin Tuhan Yesus untuk menyatakan kepada orang itu supaya orang itu menerima, perempuan itu menerima identitas dia sebagai orang yang diampuni walaupun sepatutnya dihukum. Menyadari dia punya identitas, dia akan ada kuasa untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Jadi pencobaan atau peperangan rohani itu bukan bermula dengan kekalahan dalam kita sebagai orang percaya, kecuali orang-orang di luar sana yang tanpa Kristus. Amen. Kemenangan Kristus, kemudian Yesus mulai dengan kemenangan dia, kita mengalami pergumulan. Tetapi bila kita percaya siapa diri kita, dengan firman Tuhan yang dinyatakan siapa diri kita akan mengalami atau kemenangan dinyatakan atau nampak menjadi manifestasi. Walaupun sebenarnya engkau adalah orang menang, kita adalah orang menang, cuma kita tidak mengalami karena kita ditanam dengan pikiran dunia oleh musuh kita yang kita ini bukan seperti itu. Roh Kudus ingatkan kita sebaliknya bahwa kita adalah orang yang menang. Dalam tubuh kita penuh kekalahan. Menyadari itu dan kita imani, kita speak. Ada di belakang sana yang percaya dan menyatakan dengan iman. Katakan saya bagi kita, saya adalah orang benar.
melihat, memberi kita melihat manifestasi pekerjaan kemenangan tersebut. Amin. Oh, haleluya. Nah, seperti ngomong saudaramu, identiti kita tidak pernah dinyatakan. Saya suka ini dalam kitab renungan harian, dalam khotbah lepas juga, yaitu identiti kita tidak ditentukan oleh siapa kita, termasuk kelemahan, malah kelebihan kita. Identiti kita ditentukan oleh Yesus ketika dia menang di kayu salib. Jadi pada waktu Anda masih kalah, masih kalah dalam kehidupan kita sehari-hari, masih ada ketagihan, masih ada unsur-unsur kehidupan kita yang tidak sepatutnya. Siapa tahu hari ini itu bukan kamu, itu bukan kamu. Kita adalah sama seperti Yesus sekarang ini, di mana dia di sebelah kanan Allah Bapa penuh kemuliaan, kemenangan, kemurahan, berkat dan kuasa. Demikian juga kita dalam dunia sekarang ini. Amin. Haleluya. Kita tidak berjuang untuk menjadi pemenang, kita berjuang sebagai pemenang. Dulu saya punya iman kan, satu mereka naik juga, saya bilang begini, Tuhan, sebelum saya dapat misi ini, saya bilang, Tuhan, saya mempertahankan kemenangan yang sudah saya alami. Pun salah juga. Yang kita perlu istiharkan ya, kita sudah menang dan tidak pernah diambil kemenangan itu. Dan kita tidak perlu pertahankan. Tuhan yang memulakan, Tuhan juga yang menyempurnakan. Jadi waktu kita kalah seperti seakan-akan seperti kalah dalam dunia ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita masih perangi berdiri dengan iman. I am the victorious. Saya adalah pemenang. Ketika kita nyatakan itu dengan iman, tunggu waktu saatnya manifestasi itu berlaku dalam kehidupan saya. Amin. Oh, haleluya. Nomor 4, identity menentukan kehidupan. Ini yang kita bahas dari awal pagi tadi, dari awal khotbah ini, itu identity. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, dia katakan Yesus yang tidak mengenal dosa, tidak ada dosa dalam dia, dijadikan dosa oleh Bapa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Identiti kita ialah karena Yesus tidak berdosa, dijadikan dosa, maka kita yang berdosa menjadi benar. Apa identiti kita? Adalah orang benar karena Kristus Yesus menjadi dosa. Amin. Yang kedua, dalam 1 Yohanes 4:17 Tuhan mengatakan, demikian kasih itu dinyatakan. Manifestasi kasih itu dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita berani percaya, bersama dengan saya, berani percaya, dare to believe, bahwa karena sama seperti dia, kita percaya bahwa sama seperti dia sekarang ini. Karena dalam terjemahan Indonesia dia tidak katakan sekarang ini, tapi as he is, dalam perkataan as ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan daripada bahasa Greek itu Yunani, is itu ialah now, sekarang. As he is, seperti dia sekarang ini. Dalam terjemahan Indonesia dia katakan sama seperti dia saja, tapi isinya sekarang ini. Nah, Yesus ini di sebelah kanan Allah Bapa penuh kemuliaan, penuh kemurahan, penuh berkat, penuh kuasa. Demikian juga kita dalam dunia ini, bukan di surga. Kalau di surga sudah kita semua iman sama seperti Yesus, kita luar biasa. Sekarang ini, dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan cemaran, penuh keterbatasan dalam tubuh kita ini, kita sama seperti Yesus. Kalau kita percaya dua hal ini, inilah identiti kita. Bukan seperti yang Anda lihat, bukan seperti suami atau istri yang Anda lihat, bukan seperti orang sekeliling, bukan seperti iblis tuduh kita yang coba mengaitkan dengan surat hutang kita. Surat hutang sudah dinaikkan. Kita berhutang dengan Tuhan sebenarnya betul. Mengasihi pun tidak, sesama pun tidak mau, paling mengasihi Tuhan yang segenap hati. Itu hutang kita. Kamu tahu kan? Kalau kita nampak dia beli kereta baru, kalau saya ada kereta baru juga bagus. Itu mengingini dosa. Maka positif kan, kalau dia beli kereta bagus, anak saya tidak boleh. Itu dosa sebenarnya. Kamu tahu kan itu dosa. Kita berhutang, tapi hutang itu Tuhan sudah bayar. Luar biasa. Rahasia kehidupan Kristen bukan tingkah laku dahulu. Tingkah laku bukan tingkah laku dahulu. Itu buah roh kalau kita. Rahasia kehidupan Kristen adalah identiti dahulu. Siapa kita? Siapa si ego? Amin. Apa yang kita percaya tentang diri kita akan mempengaruhi cara kita hidup. Bukan cara kita hidup saja, tapi manifestasi pekerjaan yang luar biasa. Boleh kita teruskan? Yang kelima.
Oh, haleluya. Saya excited betul yang mau sampaikan. Ini adalah rumusan daripada tema kita bulan Juni ini, yaitu kemenangan atas kelemahan dan dosa. Percobaan dan kelemahan. Amin. Pemenang bukan orang yang tidak pernah jatuh. Boleh teruskan ya saya? Pemenang. Walaupun identitimu itu sudah kamu tahu, tapi tidak bermakna Anda perfect, sempurna. Kita masih dalam dunia ini. Kita masih ada rasa haus mulutnya kering. Semua kelemahan. Amin. Ramai berpikir jika saya masih lemah, saya belum menang. Tapi kemenangan Kristen bukan berarti kita tidak pernah menghadapi kelemahan. Kemenangan bermaksud Kristus tetap menjadi jawaban dalam setiap kelemahan kita. Justru dalam kelemahanmu dan kuasaku jadi sempurna, kata Tuhan. Kasih karunia tetap mencukupi. Malah kasih kelemahan kita lah kita boleh melihat kuasa Tuhan sempurna untuk Anda dan saya. Dan identiti kita tetap tidak berubah. Walaupun kita nampak dalam tafsiran dunia ini kita belum menang. Kita masih kekurangan, pocket masih nipis. Kita belum kuat, kita belum sebelumnya mau bangun pun ada kesalahan di pinggang dan sebagainya. Tapi itu bukan identiti kita. Kemenangan kita adalah apa yang ada pada Kristus. Saya suka ini perkataan yang Tuhan menggunakan. Dia katakan begini, aku dalam dan engkau dalam aku. Tapi jangan lupa sebelum itu dia katakan aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Maksudnya kita di dalam Bapa, Bapa dalam kita, yaitu dalam Roh Kudus yang bersama dengan kita. Haleluya. Nomor 6, Roh Kudus memimpin kita dalam kemenangan. Roh Kudus memimpin kita, saya ulang kata ini, memimpin kita untuk bukan hanya menyadarkan kita siapa kita yang menang, tapi mengalami kemenangan manifestasi yang kita mau lihat. Karena dunia ini kita mau lihat mata, kita mau rasa, dan Tuhan mau selamatkan itu. Roh Kudus pimpin kita untuk tujuan itu. Dalam Roma 8:14 firman Tuhan mengatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus tidak memimpin kita kepada ketakutan. Roh Kudus tidak memimpin kita kepada penghukuman, tidak pernah. Roh Kudus ingatkan saya punya dosa. Betul mungkin, tapi bukan untuk menghukum kita. Dia tidak katakan, nah, kau sudah berdosa, habislah kau. Roh Kudus tidak akan buat itu. Itu pekerjaan musuh kita. Roh Kudus ingatkan kita, dia katakan bagi Yesus, ingat, walaupun dalam segala keterbatasan kelemahan kamu, mungkin kamu sudah hilang, kau punya saya mau ingatkan kau bahwa kamu adalah orang yang menang. Kamu adalah kebenaran Allah, Bapa mengasihi kamu. Amin. Roh Kudus sentiasa memimpin kita kepada Kristus, kepada kasih karunia, kepada identiti baru, kepada kemenangan. Sudah di perkataan kepada kasih karunia. Roh Kudus sentiasa memimpin kita kepada kasih karunia, yaitu bahwa kita boleh perolehi apa yang kita tidak layak terima. Dan pimpin kita ke arah itu. Macam saya boleh terima kerja pun tiada. Macam saya boleh dapat, sedangkan itu logik. Tapi saya katakan Roh Kudus memimpin kita untuk mempercayai dan menikmati hal-hal yang tidak kamu layak terima. Malah maksudnya mereka hal-hal yang tidak logik. Orang akan garuk kepala, macam mana dia diberkati, maka dia akan begitu senar-senar segala kelemahan. Roh Kudus memimpin kita pada kasih karunia. Paham ini? Roh Kudus memimpin kita kepada identiti kita yang sebenar dan kepada kemenangan. Amin. Haleluya. Tadi kita lihat yang ketujuh. Mau selesai sudah. Haleluya. Hidup oleh Roh adalah hidup dalam kemenangan. Apa maksud hiduplah oleh Roh? Tapi jangan oleh daging. Hidup oleh Roh maksudnya kita hidup dalam kemenangan. Nah, menentukan macam mana hidup oleh Roh? Saya ulang kali. Bagaimana kita hidup oleh Roh? Hidup kita adalah by faith, not by sight, not by might, not by sight. Tapi kita by faith. Amin. Maksudnya begini. Percaya. Bila kau percaya siapa kamu, identitas kamu, itulah hidup oleh Roh. Jangan risau yang the rest, dia punya hasil. Tapi percaya dulu. Bila kita percaya ini, itu dia punya hasil akan manifestasi sendiri. Yaitu yang pertama, saya ulang balik saya balik. Apa itu hidup oleh Roh? Kalau orang tanya, Iko, apa hidup oleh Roh ini? Beritahu nih. Yang pertama, percaya bahwa kamu adalah orang benar.
justru dalam segala keterbatasan kelemahan kita, kamu adalah orang benar. Saya lebih suka jika kita juga lihat sama kita adalah orang benar. Walaupun penuntut punya keterbatasan, tapi kamu lihat dan kita lihat sesama kita, istri melihat suami, suami melihat istri, dan bapak melihat anak-anak yang sudah menerima Yesus adalah orang benar. Percaya, walaupun mereka sangat limited. Yang kedua, Bapa mengasihi kita, walaupun kita jajan. Dia sayang dengan kita, sangat sayang dengan kita. Dia sangat sayang dengan kita sehingga dia sanggup serahkan Yesus bagi pihak kita, menggantikan kita. Amin. Hidup keliru bukan sesuatu yang misteri. Sebenarnya selama ini misteri banget. Kadang kita tanya, macam mana hidup keliru? Datang selalu bekerja, selalu sembahyang berdoa. Kadang-kadang kita pikirkan hidup keliru ialah mengampuni. Betullah mengampuni adalah salah satu manifestasi karena kita hidup keliru. Tapi hidup keliru sebenarnya adalah dua hal yang tadi saya katakan tadi. Tanpa kita sadar kita penuh kasih, kita boleh mengampuni, kita sabar, kita ada kelemah lembutan, kita ada kemurahan, dan kita ada kewaran diri. Amen. Haleluya. Hidup keliru ialah mempercayai siapa kita dalam Kristus, mempercayai karya salib Yesus, mempercayai kasih karunia Tuhan, mempercayai Roh Kudus yang hidup dalam kita. Kalau empat-empat ini disimpulkan dua hal ini. Kamu adalah orang benar, kamu dikasihi. Semakin kita percaya kebenaran ini, semakin dosa dan daging kehilangan kuasanya. Percaya. Coba apa iblis dia mencoba Yesus. Kamu ingat di padang gurun? Dia bilang, kalau kau anak Allah, jadikan itu batu jadi roti. Ada satu yang perkataan yang dia tidak sebut. Dia Yesus bukan hanya anak Allah, tapi anak Allah yang dikasih, beloved son of God. Dua kali dia cakap waktu di Sungai Yordan dan di Gunung Hermon. This is my beloved son. Iblis hanya beritahu dia, jikalau kau anak Allah. Karena jika dia cakap begini, kalau kau anak Allah yang dikasihi, itu tidak akan dia punya pencobaan tidak kuat. Jadi iblis coba mau mengingatkan kita yang kita tidak dikasih. Mungkin dia ingatkan kau anak Allah kan, dia bilang, tapi dia tidak kasih tahu yang kita dikasih. Karena kalau dia beritahu dan ingatkan kita, musuh kita mengingatkan kita dikasih, tak mau tukar roti, batu jadi roti. Karena kita disayang Tuhan, tak mau tukar itu batu jadi roti. Tuhan boleh buka restoran di padang gurun, itu tidak. Saat kita disayangi, nampak ini. Jadi iblis mau Yesus tidak ingat siapa dia sebenarnya. Demikian juga iblis secara dia mencobai kita. Coba tidak mengingatkan kita apa yang Roh Kudus mengingatkan kita, bahwa dia beloved son of God. Much more, karena the beloved son of God was delivered untuk ganti kita. Maksudnya kita lebih dikasih Tuhan, luar biasa. Amin. Semakin kita percaya kebenaran ini, semakin dosa dan daging hilang kuasanya. Mari kita lihat yang berikutnya, ke-8. Ciri-ciri orang yang hidup dalam kemenangan. Ini ciri-ciri hanya saya garis kasih kasar saja, saya sebut ini, tapi sebenarnya luar biasa cara Tuhan untuk menyatakan siapa kita dalam hidup sebagai pemenang. Amin. Yang pertama, berfokus pada Kristus, bukan pada kegagalan. Kegagalan itu berlaku dalam bisnis, dalam usaha-usaha kita, semua yang bergagal. Tapi itu bukan fokus kita. Amin. Tapi kita fokus pada Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan mempunyai waktu, tujuan, dan rencana yang istimewa buat Anda dan saya dalam apapun usaha kita. Berjalan dalam kasih karunia, bukan penghukuman. Percaya identiti dalam Kristus, bukan identiti lama kita yang masih nampak-nampak lagi sampai sekarang. Bergantung kepada Roh Kudus, bukan kekuatan sendiri, dan mengharapkan yang baik dari Tuhan. Sesuai ini, bukan dalam ketakutan. Maksudnya keyakinan iman kita bahwa God is good, bahwa Tuhan baik. Walaupun apapun keadaan kita tetap percaya bahwa Tuhan baik dengan saya.
God is good. Kamu pikir God is good karena Tuhan mau nampak bagus saja. Kadang-kadang apa yang kita nampak jahat itu adalah terbaik. Tapi percaya nih, apapun keadaan kita, walaupun nampak negatif, kita tahu bahwa Tuhan baik. Dan kita istiharkan ini, God is good all the time. Kan? Saya suka lagu sejam juga, semua nyanyi soalnya. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. Oh, saya suka ini. God is good all the time. Amin. Bukan ketakutan. Maksudnya dalam keadaan mungkin negatif, semuanya menimbulkan ketakutan. Tapi bila kita lihat Tuhan tetap sayang dengan saya. Dan jika dia sayang dengan saya, jangan bilang batu. Jadi roti, dia boleh buat restoran KFC di tengah burung. Amin. Buat Anda dan saya. Haleluya. 9. Mari kita lihat ini praktikal untuk kita aplikasikan setiap hari ke depan kita. Setiap pagi katakan begini, saya adalah kebenaran Allah dan Kristus. Sesuai dengan apa yang Roh Kudus ingatkan kita. Katakan setiap bangun saja, saya adalah kebenaran Allah dan Kristus. Walaupun apa yang kita buat semalam, pikiran kita, perbuatan kita, walaupun kita tidak sempurna. Tapi katakan ini, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Apabila kita dicobai, katakan, Kristus adalah kemenangan saya. Apabila kita gagal, be realistic, kuat, yes. Bila kita gagal, kasih karunia Tuhan masih cukup bagi saya. Malah katakan ini, justru dalam kelemahanlah Tuhan kuasa-Mu sempurna dalam hidup saya. Apabila kita lemah, katakan kuasa Kristus menjadi sempurna dalam kelemahan dan kehidupan saya. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buat pengisytiharan. Boleh nampak? Boleh coba kan? Oke, kita sama-sama. Saya sebut dulu, nanti kita sama-sama nanti. Mari deklarasikan bersama, yaitu saya adalah anak Tuhan yang dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya tidak hidup dalam penghukuman. Kristus hidup di dalam saya. Roh Kudus memimpin saya setiap hari. Dosa tidak lagi berkuasa atas saya. Kelemahan tidak menentukan identitas saya. Saya lebih daripada pemenang oleh Kristus. Kalau kita baca di penegasan, isinya penegasan yang kita buat untuk 3 topik yang sebelumnya dan hari ini. Bahwa kita adalah orang yang menang atas segala pencobaan dan kelemahan. Amin. Haleluya, dosa luar biasa. Mari kita deklarasikan ini. Berulang dengan saya adalah anak Tuhan yang dikasih. 1, 2, mulai. Saya adalah anak Tuhan yang dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya tidak hidup dalam penghukuman. Kristus hidup di dalam saya. Roh Kudus memimpin saya setiap hari. Dosa tidak lagi berkuasa atas saya. Kelemahan tidak menentukan identitas saya. Saya lebih daripada pemenang melalui Kristus dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tutup. Saudara-saudari, kemenangan bukan sesuatu yang perlu kita capai. Kemenangan adalah seseorang, yaitu Yesus. Namanya Yesus. So, we have Jesus, we have victory. Kita ada Yesus, kita ada kemenangan. Amin. Apabila kita memenang kepadanya, percaya kepada karya selesainya atau karyanya yang selesai, dan hidup dalam identiti yang telah diberikannya, yaitu saya adalah kebenaran Allah dan Kristus Yesus, saya dikasihi Tuhan. Kita akan mengalami kemenangan setiap hari, bukan karena kita kuat, tapi karena Kristus hidup di dalam kita. Amin. Mari kita kepala semua kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman jelas buat kami pada hari ini, menutup tema pada bulan ini, yaitu hidup dalam kemenangan atas pencobaan dan kelemahan serta dosa. Kami bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, karena kemenangan kami adalah milik kami setiap hari, malah lebih tepat setiap saat. Karena hidup kami dalam Kristus setiap saat. Kemenangan kami bukan sesuatu yang kami perlu raihkan. Kemenangan kami adalah pribadi, yaitu Kristus Yesus, yang memberikan identiti baru kami di dalam Kristus, bahwa kami adalah orang benar karena karya Kristus yang sempurna di dalam kami, dan karena kasih Tuhan pada kami tidak berkesudahan. Dalam kelemahan kami, Tuhan tetap sayang dengan kami. Dalam kegagalan kami, Tuhan tetap sayang dengan kami.
Roh Kudus mengingatkan kami balik dan setiap waktu, setiap ketika bahwa siapa kami, identiti kami sebenarnya dalam Kristus. Maka kami nyatakan pada hari ini, jika ada musuh kami mau masing-masing berbicara tentang kelemahan kami, kami katakan pada hari ini, justru dalam kelemahan kami lah kuasa Tuhan sempurna di dalam kami. Terima kasih. Anakmu selesai menyampaikan basic firman Tuhan. Saya percaya hati Tuhan sampaikan pada kami. Tuhan menyatakan ini pada hari ini pada kami, bahwa you are righteous. Engkau orang benar. Ingat ini. Sedari ini kamu orang benar. Bukan karena engkau telah melakukan yang benar, tapi karena kebenaran yang dianugerahkan oleh karya Kristus salib Yesus yang sempurna. Dan Tuhan mau mengingatkan kami bahwa kami sangat dikasihi. Kami tidak akan pernah paham betapa Tuhan sangat sayang dengan kami sebelum kami paham dan mengerti bahwa Tuhan yang mengasihi, Yesus yang luar biasa menyerahkan nyawanya untuk kami. The best from heaven Tuhan berikan kepada kami yang Tuhan sangat sayang, tapi Dia lepaskan karena Dia sangat sayang dengan kami supaya kami diselamatkan. Terima kasih Bapak. Orapi kami semua Tuhan, orapi penyampaian firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk message yang akan datang ini. Tuhan akan pimpin yang lebih luar biasa dalam tema pada bulan Juli nanti, yaitu tentang kesembuhan. Kami mau mengalami Tuhan Yesus, dan biar kebenaran firman Tuhan akan menyatakan, bukan hanya kami dengar, tapi manifest dalam kehidupan kami kesembuhan, healing, pemulihan teman kami. Terima kasih Bapak Yesus, karena kasih-Mu, karena kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua percakapan sama-sama. Amin. Haleluya.